لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إلى آخر الآية. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala, khususnya kami muliakan Ustaz Ahnan, ya, yang mana beliau ini adalah teman saya waktu umroh, ya, pertama kali 2003, ya, umroh Ramadan. Alhamdulillah berkat bimbingan beliau nih, nggak main-main nih, ya. Berkat bimbingan beliau tuh semua program lancar-lancar, ya, nggak ada yang hilang. Ya, mulai dari nenek-nenek sampai anak-anak ada yang hilang. Pokoknya semua alhamdulillah dah berangkat lengkap, pulang lengkap. Ya, berkat bimbingan beliau ini, dan juga program semua berjalan dengan baik. Jadi ibaratnya itu nggak ada waktu yang kita di sana itu terlewati, karena itu bulan Ramadan. Ya, makanya yang perlu kita perhatikan di sini, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah, ya, dan beberapa ayat berikutnya tuh, ya, sampai ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab, ya. Jadi di sini di awal mula Allah Subhanahu wa taala membuka, ya, daripada ayat tentang haji dan umrah, Allah membukanya dengan kalimat fi'il amr, wa atimmu, ya, apa maknanya? Dan sempurnakanlah, ya, sempurnakanlah haji dan umrah kalian. Kalimat itmamul haji wal umrah ini maknanya adalah kita wajib ada bekal ilmu. Ya, jadi nggak bisa kita serampangan. Ibarat kita mau melaksanakan sholat, maka sebelum kita melaksanakan sholat, hal-hal yang berkaitan dengan sholat, mulai dari toharah, istinja, sampai perkara sholat itu sendiri, gerakannya, bacaannya, sampai doa-doa setelah salam, ya, istighfar dan seterusnya, maka wajib kita pelajari. Ya, makanya imam-imam terdahulu atau ulama-ulama terdahulu ada menulis kitab, misalnya Imam Nawawi Al-Idah, ya, fi manasikil haji wal umrah, ya. Jadi satu kitab khusus membahas tentang pentingnya kita itu mengetahui ilmu masalah haji dan umrah. Apa sebab? Karena ini adalah amalan yang nggak terulang. Bahasa gampangannya begitu. Ya, karena kalau sholat itu kan terulang. Setiap hari 5 kali. Ada sholat sunnahnya, ya. Sementara kalau haji dan umrah, ya, sebagian orang ada yang mengulang, sebagian orang ada yang satu-satunya, ya. Karena apa? Yang diwajibkan adalah yang pertama kali, yang berikutnya adalah nilainya sunnah, ya. Kemudian di sini ada di situ perbekalan apa? Perbekalan akhlak juga. Jadi bukan hanya ilmu syariat saja di sini yang kita bawa. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi ada di situ akhlak. Apa sebab? Karena banyak di antara kita ini ketika menunaikan haji ataupun umrah nggak bawa akhlak, ya. Akhirnya apa? Yang namanya ibadah haji dan umrah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, ya, bahwa akan datang suatu zaman, suatu masa, ya, di akhir zaman maksudnya, di mana orang pergi haji dan umrah ini, ya, itu cuma sekedar yang pertama untuk pariwisata saja, ya, untuk nyari spot selfie gitu, selfie belakang onta. Onta mah di sini banyak, ya, di Ragunan banyak, di Jakarta tuh. Ya, kalau cuma sekedar mau foto di belakang onta begitu, ya, atau mau nyari spot batu, ya, gunung batu dan yang lain sebagainya. Jadi mana-mana banyak di Indonesia. Kalau cuma sekedar rekreasi itu saja, nanti takutnya pulang nggak bawa apa-apa nih, nggak ada perubahan. Sementara ketika kita haji ataupun umrah, yang kita inginkan kan ada perubahan, ya, perubahan di dalam kehidupan kita, ya, yang istri berubah akhlaknya dengan suaminya, berubah akhlaknya dengan tetangganya, ya, yang suami juga gitu, ya, berubah akhlaknya dengan istrinya, berubah akhlaknya dengan anak-anaknya,
berubah akhlaknya dengan teman-teman kerjanya dan yang lain sebagainya. Nah ini wajib nih. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, lillah maksudnya apa? Perbaiki niat kita. Semua hal kita ini, ya apalagi untuk haji dan umroh, yang kita bela-belain kalau untuk sholat, ya ini bukan mengecilkan sholat, tapi kita yang namanya sholat kan gak terlalu bermodal. Ya timbang sholat ke masjid, pakai sarung, kemudian pakai baju koko, pakai peci jadi, ya. Kemudian apa? Pergi ke masjid. Yang perempuannya timbang pakai mukena pergi ke masjid jadi, ya. Tapi kalau untuk umroh ataupun haji, tempatnya khusus, ya. Tempatnya di mana? Bukan di Yaman, bukan di Eropa apalagi di Blok M. Kamu nggak mungkin lagi, ya kan? Di mana? Tempatnya khusus di Mekah, ya. Ya kalau masalah miqat nanti dah tuh, ya tergantung kita dari daerah mana, ya. Tapi kalau untuk tempat kita tawafnya, sa'inya ya di situ di Masjidil Haram nanti, ya. Khusus, jadi tempatnya tempat khusus. Kemudian apa? Membutuhkan biaya. Dari jauh-jauh hari baginda Nabi SAW itu dalam beberapa dalil ataupun riwayat, ya sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah haji dan umroh itu tidak lepas dari yang disebut dengan masalah biaya. Sampai Allah sendiri mengatakan apa? Wa tazawwadu. Ya, tazawwad. Ya, maksudnya apa? Hendaklah persiapkan, ya, daripada kebutuhan kalian. Kebutuhan apa? Transportasi. Kebutuhan apa lagi? Untuk makan dan minum. Kebutuhan apa lagi? Kebutuhan untuk penginapan. Ya, kalau zaman dulu buat tenda, orang bisa bikin tenda. Nah kalau sekarang kita buat tenda diorak, ya kan? Diusir sama askar-askar. Udah kita duduk aja diusir. Haji. Kita lagi duduk zikir, lagi mau apa namanya tuh, habis tawaf tuh kan sholat sunnah 2 rakaat. Ini aja udah diomelin, udah diorak-orak tuh, ya sama apa namanya askarnya. Haji, roh, suruh pergi, ya. Kalau zaman dulu bisa bikin tenda sekitar situ, ya. Nah kalau sekarang kagak bikin tenda dah. Di mana tidurnya? Ada sakan di sekitar situ. Nah itu juga membutuhkan apa? Membutuhkan biaya, kan begitu. Fa inna khairuz zadid taqwa. Sesungguhnya sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya perbekalan itu adalah takwa. Ya, jadi yang namanya takwa ini mesti kita pupuk. Jadi yang namanya zat, yang namanya perbekalan itu kan sesuatu yang mesti kita jalankan atau yang mesti kita persiapkan sebelum kita melakukan sesuatu. Itu baru disebut dengan zat. Jadi bukan zat itu nanti pada saat kita melakukan haji ataupun umrah atau melakukan suatu aktivitas, bukan. Perbekalan kita nih buat di akhirat kita butuh apa? Butuh pahala misalnya begitu. Lah perbekalannya kapan kita siapin? Lah sekarang lagi hidup di dunia, kan begitu. Nah nanti setelah kematian baru ada tuh kelihatan tuh perbekalan yang kita bawa buat di akhirat. Begitu juga ketika kita mau masuk Masjidil Haram, mau menunaikan ibadah haji dan umroh, maka persiapannya udah mulai dari sekarang. Jangan nunggu-nunggu, tanggung dah, gue masih mau joget-joget dulu, kali begitu. Udah mau umroh besok masih mau joget-joget, nyawer lagi, dan tambah acur lagi dah. Ada orang begitu, ada, bukan nggak ada. Makanya saya ngomong di sini, makanya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Makanya di dalam ayat selanjutnya, al-hajju ashhurun ma'lumat. Ini kan cuma adab haji doang, musytarak. Apa maknanya? Maknanya bahwa hukum haji, adab di dalam haji itu harus dibawa juga ketika kita menjalankan umroh. Karena antara umroh dengan haji ini bedanya cuma di wukuf doang ataupun di dalam yang lainnya. Sementara di dalam rukun yang lainnya itu hampir mirip. Ya, jadi al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafath. Nah ini fala rafath nih. Apa tuh fala rafath? Ya kalau fala rafath itu artinya mengerjakan sesuatu, dalam tafsir disebutkan mengerjakan sesuatu yang membangkitkan gairah kita. Makanya hati-hati nih yang begini, di sono free wifi, apalagi hotel.
buka-buka YouTube, ya, udah umrah, udah pakai pakaian ihram, buka YouTube, sekalinya buka, masya Allah, jadi ingat bini di rumah, aduh, masya Allah. Akhirnya apa? Keliungan nih pala nih, puyeng gitu kan, puyeng, akhirnya kagak khusyuk umrohnya, akhirnya kagak khusyuk yang hajinya, yang mengerjakan haji, ya. Makanya hati-hati, ini jangan sering dipegang dah. Pegang silahkan, cuma yang sering dibuka dah. Karena apa? Kita jauh-jauh dari sini, perbekalan kita banyak, yang kita korbankan banyak, keluarga kita juga kita korbankan, harta kita korbankan. Untuk apa? Untuk menunaikan atau untuk meramaikan Masjidil Haram, untuk kita menunaikan umroh, ya, itu bukan suatu hal yang sepele, bukan suatu hal yang mudah. Makanya fala rafath, ya. Makanya hati-hati. Yang perempuan wajib wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Yang perempuan wajib menjaga arah pandangan matanya. Begitu juga yang lakinya, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ya. Yang laki juga sama, wajib menundukkan pandangan. Apalagi yang laki, waduh, kalau di sana kan kita ngeliat yang impor semua itu. Ada impor Kazakhstan, Uzbekistan, Eropa, Amerika. Waduh, yang hidungnya pada lancip-lancip. Nah kita di sini jarang lihat yang hidung lancip, ya kan? Di sana kita ngeliat yang bening-bening, yang ibaratnya ini kalau semut nempel di pipinya pada pleset, bening-bening banget, ya kan? Kita jaga wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kita jaga itu mata itu. Karena apa? Karena nanti pandangan kita akan membangkitkan gairah syahwat kita. Makanya hati-hati, ini kejadian nih, ya. Kejadian di Masjidil Haram waktu itu saya lagi nunggu sholat tarawih. Dia lagi nunggu sholat tarawih. Adik bapak-bapak, ya, nggak tahu tuh dari Arab apa dari mana, bodoh gede, orang ganteng lagi. Dia video call, mohon maaf, video call bener, video call nggak apa-apa sama bininya, ya halal nggak masalah. Cuman mohon maaf, saya ngelihat, saya di belakangnya saya ngelihat. Cuman waktu itu ya lagi ketelepasan aja gitu ngelihat, bukan saya ngajain ngelihat, bukan. Lebih bininya mohon maaf pakai tank top doang di Masjidil Haram, video call sama bininya pakai tank top. Ya Allah Robbi, ini orang nggak jaga adab, nggak jaga akhlak. Ya, makanya hati-hati banget nih. Fala rafath, itu termasuk rafath tuh. Video call dengan bini di mana bininya, mohon maaf, ya, nggak berpakaian, ya pakai tank top doang nggak berpakaian namanya. Lalu saya yang di belakang bingung, aduh gua nggak bawa bini juga lagi, gua anak doang dua, ya udah dah ya, udah tinggal istighfar aja, astagfirullah, ya. Alhamdulillah langsung komat waktu itu, ya. Fala rafath, ini adab termasuk, ya. Biar ibadah haji dan umroh kita ini bernilai pulang, ya. Kemudian wala fusuqa, dan juga jangan berbuat sesuatu hal yang fasik dari hal fi'il ataupun qaul, ya, dari hal pekerjaan ataupun ucapan. Misalnya ucapan atau ghibah misalnya, ya. Kalau ghibah kan biasanya ada pembukaan, tanya sama saudaranya, si Ano gimana kabarnya? Ya dia mah gue gak bisa ngomong dah. Nah ini udah pembukaan nih kalau orang Betawi begitu tuh, ya. Gue kagak bisa ngomong dah kalau udah dia dah. Lah emang kenapa sih bikin kita kepo gitu, bikin kita pengen tahu rinciannya gimana sampai dia bisa ngomong kayak begitu. Ya biasa ya dah, namanya juga orang, ya. Emang kenapa lah kita sodorin terus, ya kan? Akhirnya ghibah, buka keburukan orang, ya. Apalagi ini hati-hati. Kita bukan sekedar umroh, tetapi kita juga melakukan umroh di bulan Ramadan. Ya, makanya di dalam satu riwayat dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, bahwa ada seorang wanita, ya, yang dia itu nggak bisa meneruskan puasanya, ya, sakit, perutnya sakit aja. Ngadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh nggak saya buka? Saya udah nggak kuat nih perut saya nih, ya. Maka kata Rasulullah, tolong ambilin mangkok. Diambilin mangkok. Ketika disodorin mangkok, disuruh muntah, yang keluar daging mentah, ya, daging mentah. Apa kata Nabi? Ini orang habis gibahin saudaranya nih, ya, habis gibahin
orang lain, kopnya langsung cash tuh. Dia langsung pada saat itu juga keluar daging. Karena apa? Di dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Ya. Jadi orang-orang yang ghibah itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah senang salah seorang di antara kalian makan daging mayit saudaranya sendiri? Kan kayak kanibal begitu. Jadi kita gibahin orang lain ini termasuk ya, kita gibahin orang lain pada saat berpuasa, ya di luar puasa juga sama hukumnya ya. Apalagi di saat berpuasa, apalagi di saat bulan Ramadan, apalagi di tempat yang paling mulia di permukaan bumi yaitu di Mekah, ya apalagi di Masjidil Haram, apalagi misalnya kita melakukannya di waktu malam misalnya, ya. Semua bulan Ramadan ini memiliki waktu-waktu yang mulia. Makanya kata para ulama bahwasanya dosa yang kita lakukan di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, maka dosanya berkali-kali lipat seperti mana pahalanya. Jadi kalau pahalanya berkali lipat, kita melakukan ibadah pada saat bulan Ramadan di tempat yang paling mulia, maka pada saat yang bersamaan kita melakukan dosa, dosanya pun dihitung dengan berkali-kali lipat juga. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan juga jangan mujadalah. Mujadalah itu apa? Mujadalah itu bahasanya itu debat. Karena apa? Kita akan menemukan berbagai macam hukum fikih yang berbeda di tanah haram nanti. Jadi jangan kaget kalau imam di Masjidil Haram sekarang ya, itu jarang ngimamin di depan Ka'bah. Sekarang ngimaminnya di belakang. Jadi pada saat kita tawaf kemudian kita sholat, ya bermakmuman dengan imam, imamnya di belakang kita. Jangan kaget. Nah, kemudian gimana Ustaz? Ya udah kita taklidan saja dengan apa? Dengan mazhab mereka atau dengan mazhab Imam Malik. Ya begitu juga nanti di Madinah. Di Madinah kadang begitu juga ini itu askar atau syurga polisinya itu dia naruh batas soft sholat itu terkadang jolor agak ke depan tuh. Jadi melewati batas imam. Ya sehingga ada makmum yang dia itu softnya itu di depan imam. Kalau kita lihat dari garis lurus. Ya karena mereka kan di Raudhah tuh. Ya imam di mana tuh Masjid Nabawi kan di Raudhah ya. Itu terkadang ininya barisannya atau pembatas sholatnya, soft sholatnya atau sutrohnya itu diletakkan di depan imam. Nah ini wala jidala. Jadi kita ini jangan mujadalah. Ya, jadi jangan mujadalah itu maksudnya jangan kita itu sampai debat. Artinya apa? Ya udah ikutin aja. Insya Allah. Karena apa? Fikih itu ya. Jadi fikih itu jangan juga terlalu terlalu saklek misalnya. Apalagi nanti bersentuhan al-lamisu wal malmus, kita pakai hukum bersentuhan laki dengan perempuan, ya kan? Jadi jangan sampai kita sama temen kita, batal lu boleh tuh tapi sentuhan nggak main-main lagi mau orang Uzbekistan. Waduh, sentuhan pakai milih-milih. Mau Uzbekistan, mau orang Indonesia nggak mau sentuhan, maunya sama orang Uzbekistan milih-milih, yang bening-bening baru mau nyentuh. Nggak begitu, ya. Jadi yang namanya nanti, ya, ketika kita berada di tempat seperti itu wala jidal. Ya, begitu juga nanti ada yang tawaf, ya. Kalau yang tawaf terbalik sih gak ada, ya. Cuman tawaf pakai sendal, ya. Pakai sendal atau sepatu jangan diomelin. Karena dalam fikihnya juga ada, ya. Jadi soalnya pernah waktu itu kejadian di depan mata saya sendiri, ya. Waktu saya haji tahun berapa? Tahun 2023 tuh, ya. 2023 ada orang mujadalah cuman lantaran sendal doang. Jadi yang tawaf itu ada yang pakai sendal. Ada yang baru masuk nggak pakai sendal, dia ngomel-ngomel, ya, ngomel-ngomel sama yang pakai sendal. Ini masjid Allah, ini rumah Allah, ya, hendaknya sendal wajib dilepas. Nggak begitu, ya, nggak semua. Artinya apa? Di dalam kitab fikih kan udah ada dijelaskan, ya, bahwa seorang tawaf itu boleh menggunakan slipper ataupun sendal ataupun alas kaki, ya, itu boleh orang tawaf tuh, ya. Nah ini wala jidala fil hajj, ya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Bahwasanya
perbuatan kalian, perbuatan baik kalian pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Maksudnya apa? Hubungannya dengan wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kita meninggalkan perbuatan buruk yang 3, ya, la rafath wala fusuq wala jidal. Meninggalkan perbuatan buruk yang 3 itu juga mendapatkan pahala. Ya, dalam riwayat yang lain begitu. Seseorang yang niat melakukan perbuatan buruk tapi nggak jadi, maka akan Allah berikan dia satu kebaikan, satu hasanah buat dia, satu pahala buat dia. Nah, kemudian bagaimana? Ya udah kita isi. Makanya di situ di dalam ayat-ayat selanjutnya, wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Kemudian wastaghfiru. Jadi perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak membesarkan Allah, kemudian perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ustaz Adnan tadi, ya, enggak semuanya Allah pilih. Ada orang punya duit, ya. Ada tangga saya tuh duit gak berseri itu. Kita minta 3 juta, oke. Minta 30 juta, ayo kapan? Minta 100 juta. Nih langsung gue tulis, adek. Tapi belum pernah yang namanya pergi menunaikan ibadah haji dan umroh. Ke Eropa udah sering, udah kayak ke pasar minggu dah. Dia di Jakarta tuh, ya. Tangga beneran, ya. Dia sendiri yang ngomong sama saya tuh, ya. Saya mah kalau ke Eropa udah kayak ke pasar minggu, beneran saya tahu dia. Ya emang duitnya banyak, tapi belum Allah panggil untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Sementara di sekeliling kita banyak orang yang Allah panggil untuk haji dan umroh, padahal dia nggak punya apa-apa di rumah. Dia nggak punya harta kekayaan, dia nggak punya jabatan, dia nggak punya ketokohan dan yang lain sebagainya. Tapi Allah panggil, fulan, ayo main ya sini, dia, ayo sini beribadah, ayo datang ke Ka'bah dan yang lain sebagainya. Banyak orang yang seperti itu. Banyak juga orang udah sampai ke sana, ya udah sampai ke Mekah gitu, ya, tapi dia nggak bisa menjalankan ibadah haji ataupun umroh, ya. Makanya hati-hati, ya. Kita bawa tadi sifat apa? Sifat ikhlas. Kemudian apa? Sifat takwa. Kemudian di sana cerminan sifat ikhlas dan takwa kita adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kita ini orang lemah yang banyak dosanya, ya Allah ampuni saya kalau saya ya dalam semua kehidupan saya dari awal sampai akhir sampai hari ini saya masih banyak dosanya, tapi tetap Engkau pilih ya Allah, ya. Nah ini harus ada selalu dalam hati kita ini. Kemudian apa? Perbanyak doa. Di antara doa pamungkas yang paling sering, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sangat anjurkan, bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, zikir untuk kepentingan taklim, menuntut ilmunya. Nah ini namanya rizki yang halal nih, rizki yang berkah. Nah itulah yang disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu apa? Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puncak daripada kenikmatan surga, ila rabbiha nazira. Kepada Allah kita akan melihat dengan mata kepala kita nih. Ya, yang selama ini cuma kita rindukan melalui zikir-zikir kita. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji Engkau wahai Allah. Allahu Akbar, maha besar Engkau ya Allah. Kita baru merindukan sebatas lafaz-lafaz kita, sebatas hati kita. Tetapi puncak daripada kenikmatan surga, ila rabbiha nazira, kita akan melihat daripada Allah Subhanahu wa taala, zatnya yang maha indah. Innallaha jamil, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah. Keindahan Allah bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengucapkan apa? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Kita yang penuh dosa, kita yang sering bermaksiat, ketika masuk surga Allah sendiri yang akan memberikan salam kepada kita.
Allah sendiri yang akan membukakan gerbang-gerbang surga buat kita. Allah sendiri yang akan memandu kita itu. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Apa enggak beruntung? Wa qina adzabannar ya Allah. Kalau bisa jangan pakai mampir dulu dah ke neraka. Ya. Karena apa? Serendah-rendahnya neraka, ya. Itu setetes daripada api neraka nempel di telapak kaki seorang akan mendidihlah otaknya. Bayangkan, itu neraka yang paling rendah tuh. Ya, ada tetesan daripada api neraka nempel di telapak kakinya, otaknya yang menggelegak mendidih. Ya, kalau bisa waqina adzabannar ya Allah, ya Allah. Memang kami banyak dosa. Kalau bisa ampuni semua dosa-dosa kami. Jangan sampai kami masuk ke dalam neraka walaupun cuma sesaat. Ya, waqina adzabannar. Maka penutupnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ya, mereka itulah ya yang akan mendapatkan bagian mereka di dunia dan di akhirat. Jadi yang namanya orang haji ataupun umroh itu bagian balasan mereka bukan hanya di akhirat dalam bentuk pahala, bahkan juga di dunia akan Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Bahkan ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa seberapa banyak harta yang kita keluarkan untuk haji ataupun umroh, maka akan Allah kembalikan sebanyak itu ketika dia pulang. Jadi orang yang haji ataupun umroh jangan takut miskin. Jangan takut melarat, jangan takut rugi dia punya dagangan, jangan takut ini itu adalah bisikan daripada syaitan. Mungkin segini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, apabila ada kebaikan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita tutup maka kita baca suratul Fatihah yang kita niatkan buat diri kita sendiri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk apa? Mempersiapkan bekal-bekal kita selama di Indonesia, perbekalan takwa, ya, perbekalan akomodasi dan yang lain sebagainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran buat kita selama kita melaksanakan daripada ibadah haji dan umroh. Dan juga buat saudara kita Pak Dedi Effendi ini yang sudah meninggal dunia, bin Soekarno Oja. Pas 1 tahun. Oh, pas 1 tahun, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terangi kuburnya. Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Dan juga buat seluruh daripada keluarga kita yang sudah pada meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala selesaikan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala hapus segala kesalahannya dan Allah tambahkan nikmat yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat semua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala umrah yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.